Salam damai sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam pembahasan pelajaran Sekolah Sabat bersama saya Pendeta Del Sompotan lewat channel ini. Kita telah tiba pada pelajaran yang ke-13 dari rangkaian pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang triwulan ini, yaitu menjalin persahabatan untuk Allah, sukacita berbagi dalam misinya. Kita tiba pada pelajaran yang terakhir dengan judul pelajaran Satu Langkah Iman. Sebelum kita akan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa sejenak. Bapa kami yang di sorga, kami datang padamu memohonkan biarlah kuasa Roh Kudus dari sorga boleh menuntun kami. Ketika kami akan mempelajari akan sabdamu lewat pelajaran Sekolah Sabat, biarlah pelajaran ini boleh kami dapat mengerti, sehingga kami boleh aplikasikan itu dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita akan lanjut membahas pelajaran Sekolah Sabat kita, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share di dalam video ini, untuk jadi berkat juga bagi orang lain. Satu Langkah Iman adalah judul pelajaran Sekolah Sabat kita yang didasarkan sepanjang minggu ini dalam beberapa bacaan Alkitab yang terdapat dalam Filipi pasal 2 ayat 5-10, Matius 4 ayat 18-20, Kisah 9 ayat 3-6, dan ayat 10-20, Yohanes 21 ayat 15-19, dan 1 Yohanes 3 ayat 16-18. Sementara untuk pelajaran Sekolah Sabat ini, ayat hafalannya terdapat di dalam Filipi 2 ayat 5-7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Meninggalkan kemuliaan sorga, penyembahan para malaikat, dan persekutuan Bapa adalah pengorbanan yang tak terbayangkan yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Namun Yesus datang ke dunia ini, Dia datang dengan keadaan yang penuh dengan penderitaan di dalam dunia ini. Di dunia ini ada yang namanya kematian, dan ini Dia lakukan untuk mengungkapkan yang namanya kasih Bapa, untuk memenangkan kembali kasih sayang umat manusia dan untuk menebus umat manusia dari dosa. Inilah satu langkah iman yang besar yang boleh kita contohi dari apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Kasih dan pengorbanan diri dari Yesus Kristus tergambarkan ketika Rasul Paulus mendorong kita untuk membiarkan atau mengizinkan atau memperbolehkan pikiran Kristus untuk tinggal di dalam kita. Ia membawa kita pada beberapa pertanyaan menarik sebenarnya, seperti apakah pikiran Kristus, dan apakah yang mengatur pola pikirnya, dan apakah inti daripada pemikirannya. Seperti yang kita sudah baca di dalam ayat hafalan kita tadi. Ini merupakan satu panggilan untuk komitmen. Bayangkan jika Anda adalah Petrus dan Yohanes, matahari baru saja terbit di pagi Galilea yang indah, mengusir dinginnya udara malam. Pikiran Anda hanya ada satu hal, menangkap ikan, menangkap banyak ikan. Penangkapan ikan sangatlah bagus belakangan ini, dan Anda berharap suatu hari yang lain mendapatkan hasil pancingan yang besar. Kemudian di bawah terang sinar mentari pagi Anda melihat Dia mendekat, yaitu Yesus dari Nazaret. Sedikit yang Anda tahu, dalam beberapa saat seluruh hidup Anda berubah. Anda tidak akan pernah sama lagi. Ini adalah cerita yang ditulis dalam Matius 5 ayat 18-20 yang menurut Anda, menurut saudara, mengapakah Petrus dan Yohanes ini mau membuat satu keputusan yang radikal, yaitu meninggalkan semua pekerjaannya lalu mereka memilih untuk mengikuti Yesus. Ini adalah satu komitmen panggilan untuk mengikuti Yesus. Paulus juga melakukan hal yang sama.
Ketika Paulus menerima Yesus, seluruh hidupnya berubah secara radikal. Kristus memberinya masa depan yang sama sekali baru. Dia membawanya keluar dari zona nyamannya kepada pengalaman yang hampir tidak bisa dia bayangkan. Tetapi melalui bimbingan Roh Kudus, Rasul Paulus memberitakan firman Allah kepada ribuan orang di sedaerah Mediterania. Kesaksiannya mengubah sejarah agama Kristen dan dunia. Paulus bejana pilihan Allah. Dia menjadi rasul yang besar di dalam perjanjian baru. Kasih selalu memanifestasikan dirinya dalam bentuk tindakan. Itu adalah tuntutan kasih, tindakan. Kasih kita kepada Kristus memaksa kita untuk melakukan sesuatu demi kemanusiaan yang terhilang. Paulus menyatakan dengan jelas ketika dia berkata kepada gereja di Korintus, karena kasih Kristus yang memaksa kami, 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-14. Kekristenan tidak terutama untuk meninggalkan hal-hal buruk sehingga kita bisa diselamatkan. Yesus tidak meninggalkan hal-hal buruk di sorga, dia meninggalkan hal-hal yang baik sehingga orang lain bisa diselamatkan. Yesus tidak mengundang kita hanya untuk memberikan waktu, talenta, dan harta kita untuk tujuannya, tapi dia mengundang kita, saudara dan saya, untuk memberikan hidup kita. Seperti dalam pertemuan di pagi hari antara murid-murid Yesus di pantai Galilea, Yesus dengan brilian menguraikan yang namanya tuntutan kasih ilahi. Ada komitmen kasih di sana. Di akhir dari pembicaraan antara Petrus dan Yesus, dia melihat dua pria berjalan di pantai. Ketika ombak menyapu, Yesus memberitahukan kepada Petrus tentang harga pemuritan. Dia ingin Petrus tahu dengan jelas apa yang akan dia hadapi ketika dia menerima undangan Yesus untuk memberi makan domba-dombaku. Dengan kata-kata ini, Kristus menubuatkan kemartirannya di suatu hari nanti yang dialami oleh Petrus di dalam Yohanes 21 ayat 18 dan 19 bahwa ada harga daripada pemuritan. Petrus ketika disalib, tangannya direntangkan di atas kayu salib, dan dalam Wahyu Kristus menawarkan kepada Petrus pilihan. Dia menawarkan sukacita terbesar dalam hidupnya, yaitu untuk melihat jiwa-jiwa dimenangkan untuk kerajaan Allah. Pada hari Pentakosta, dia akan melihat ribuan orang datang pada Yesus. Dia akan melakukan mujizat besar atas nama Yesus dan memuliakan dia di hadapan ribuan orang. Dia akan memiliki sukacita yang terus menerus dari persekutuan dengan Kristus dan misinya. Tetapi hak istimewa itu datang dengan harga. Itu menuntut pengorbanan tertinggi. Petrus diminta untuk membuat komitmen dengan mata terbuka lebar. Karena Petrus sekarang tahu bahwa tidak ada pengorbanan yang terlalu besar untuk bergabung dengan misi Yesus dalam menyelamatkan dunia ini. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18 kita menemukan di sana bahwa dalam kekekalan tidak ada yang pernah kita akan lakukan akan tampak seperti pengorbanan. Investasi waktu dan upaya kita, investasi hidup kita akan tampak sangat dihargai. Betapa sukacitanya mengubah kasih menjadi tindakan, mengubah niat menjadi komitmen. Ketika kita menanggapi kasih ilahi dengan tidak menahan apapun, saat kita menjangkau dalam pelayanan untuk bersaksi kepada orang lain sebagai duta bagi Kristus, kita memenuhi tujuan hidup kita dan mengalami sukacita terbesar dalam hidup. Seperti yang Yesus katakan di dalam Yohanes 13 ayat 17, "Jika kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Sukacita terbesar dan kebahagiaan abadi dalam kehidupan kita akan datang ketika kita memenuhi makna keberadaan kita untuk memuliakan Tuhan dengan cara hidup kita dan berbagi kasih dan kebenarannya dengan dunia ini. Ketika kita dapat melakukan itu, maka itulah yang dinamakan dengan satu langkah iman.
satu langkah iman yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mereka adalah penjaga kerohanian gereja, harus menemukan cara dan sarana dengannya kesempatan dapat diberikan kepada setiap anggota gereja untuk bertindak sebagai bagian dari pekerjaan Allah. Jadi tugas daripada pengurus jemaat adalah untuk memastikan semua anggota terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Terlalu sering di masa yang lalu ini belum dilakukan. Rencana belum ditetapkan dengan jelas dan dilaksanakan sepenuhnya, di mana talenta semua anggota dapat digunakan dalam pelayanan yang aktif. Hanya sedikit orang yang menyadari betapa banyak yang terhilang dari hal ini. Para pemimpin dalam pekerjaan Tuhan sebagai jenderal yang bijaksana adalah meletakkan rencana untuk bergerak maju di sepanjang lintasan. Dalam perencanaan mereka harus memberikan studi khusus untuk pekerjaan yang dapat dilakukan oleh anggota awam, untuk sahabat dan tetangga mereka. Pekerjaan Allah di dunia ini tidak pernah akan selesai sampai pria dan wanita yang terdiri dari anggota gereja kita melakukan pekerjaan dan menyatukan upaya mereka dengan para pendeta dan pengurus gereja. Keselamatan orang berdosa membutuhkan kerja pribadi yang sungguh-sungguh. Kita harus memberi mereka firman kehidupan, bukan untuk menunggu mereka datang kepada kita, tapi kita yang harus datang kepada mereka. Saya bisa mengucapkan kata-kata kepada pria dan wanita untuk membangkitkan semangat mereka untuk bertindak. Saat-saat sekarang yang diberikan kepada kita sangatlah sedikit. Setiap momen adalah emas dan terlalu berharga untuk dicurahkan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Siapa yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh dan daripadanya menarik kekuatan dan kasih karunia untuk menjadi pekerja yang setia di ladang misioneris. Di setiap gereja ada yang namanya talenta, yang dengan berbagai jenis pekerjaan yang tepat dapat dikembangkan untuk menjadi satu bantuan besar dalam pekerjaan ini. Jadi apa yang dibutuhkan sekarang ini untuk membangun gereja-gereja kita adalah pekerjaan yang baik dari para pekerja yang bijak untuk membedakan dan mengembangkan talenta di dalam gereja. Talenta yang dapat dididik dan digunakan oleh guru. Ini adalah kutipan-kutipan Roh Nubuat yang sangat penting untuk kita. Yang saya kutip dari Testimonies for the Church. Saya baca dari Testimonies for the Church jilid 9 halaman 116 dan 117. Sebuah pertanyaan penting bagi kita pada saat ini adalah, apa langkah iman yang dapat kita lakukan? Yang pertama adalah, mari kita sejajarkan perasaan pikiran kita dengan hati, perasaan pikiran daripada Yesus. Samakan frekuensi dengan Yesus yang telah mengorbankan dirinya dari sorga yang mulia ke dunia yang penuh dengan dosa dan penderitaan. Yesus melakukan itu semua dengan satu tujuan, untuk memastikan kehidupan yang kekal bagi manusia yang jatuh dalam dosa, untuk menebus manusia yang jatuh dalam dosa lewat pengorbanannya. Untuk itu diperlukan yang namanya komitmen dari kita, manusia yang berdosa. Sama seperti Petrus dan Yohanes punya komitmen terhadap panggilan kasih Allah. Mereka tinggalkan jalan mereka ikut Yesus. Demikian saatnya ini kita juga harus memiliki komitmen kasih kepada Tuhan ketika kita mengikut Yesus. Hal ini ditandai dengan kerinduan kita untuk menjadi juru kabar Allah, misioneris, penginjil, untuk memuridkan orang lain yang belum mengenal akan kebenaran. Demikianlah ringkasan pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang minggu ini. Dan juga merupakan pelajaran yang terakhir dari pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang tribulan ini. Dan kita sudah membahas secara satu persatu dengan tuntunan satu judul, yaitu menjalin persahabatan untuk Allah. Di mana saja kita berada, di gereja, di luar gereja, di pekerjaan, di rumah tangga, di keluarga, di lingkungan, mari kita menjalin persahabatan untuk Allah. Dan kita harus bersukacita untuk berbagi dalam misi menginjil, menyampaikan kabar baik Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebelum kita akan berpisah, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Subscribe itu gratis, silakan lakukan saat ini juga. Dan Anda juga bisa like, komen, dan share video ini juga untuk jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua.
adalah doa dan harapan saya. Amin.